Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah analisis keterkaitan aktivitas atau fasilitas-fasilitas. Pokok bahasan ini sangat berguna bagi kita untuk menghasilkan sebuah rancangan blog layout. Langkah awal di dalam perancangan sebuah layout adalah mengidentifikasi apa saja fasilitas yang dibutuhkan. Fasilitas ini dapat kita kategorisasi atau dapat kita klasifikasikan dalam 5 klasifikasi atau 5 kelas atau 5 kategori. Yang pertama, fasilitas produksi, yang kedua, fasilitas servis produksi, ketiga, fasilitas servis personalia, yang keempat, fasilitas servis. Nah, adapun contoh untuk fasilitas produksi antara lain bagian atau departemen pemrosesan, departemen perakitan, atau bagian pengecatan, bagian pengepakan, yang semua aktivitas itu ada di lantai produksi. Sedangkan untuk fasilitas penunjang produksi atau production service ini adalah semua fasilitas atau kegiatan yang mensupport kelancaran dari kegiatan produksi. Kalau kegiatan produksi tadi kita bicara kegiatan permesinan, perakitan. Nah, semua kegiatan-kegiatan di bagian produksi ini akan disupport oleh fasilitas berupa gudang bahan baku atau gudang produk jadi atau receiving area, tempat penerimaan. Selain kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi, kita juga akan menyiapkan fasilitas untuk para personalia kita, untuk para pekerja. Nah, fasilitas-fasilitas tersebut antara lain pusat kegiatan, restoran atau kafe, toilet, smoking area, parkir, atau ruang-ruangan istirahat atau ruang santai lainnya. Yang memang fasilitas ini benar-benar dibutuhkan dalam rangka menjaga atau meningkatkan produktivitas. Untuk general service facilities, yaitu fasilitas-fasilitas yang sifatnya sama sekali non-production, yang biasa kita kenal dengan kegiatan administratif atau kegiatan-kegiatan manajemen. Ya, diantaranya perkantoran, mungkin di situ ada juga ruang arsip, ruang meeting, ruang direksi. Nah, ini kategori general service facilities. Ada juga fasilitas yang memang dibutuhkan untuk menunjang physical plan, kegiatan fisik dari pabrik. Misalnya electrical generator, generator listrik, tempat pengolahan limbah. Ini semua merupakan fasilitas yang kadang diperlukan oleh pabrik untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan operasionalnya. Nah, kita sudah mengawali bagaimana menganalisis keterkaitan atau keterhubungan kegiatan-kegiatan atau analisis keterkaitan atau keterhubungan fasilitas-fasilitas yang akan dibangun di dalam pabrik kita.
Untuk menganalisis hubungan kegiatan ini, kita punya prosedurnya. Dan dari prosedur ini, kita mengetahui informasi. Langkah awal di dalam kita melakukan analisis hubungan kegiatan, apakah sebuah kegiatan itu atau fasilitas itu harus berdekatan atau harus berjauhan. Kita harus awali dengan menetapkan dulu sistem scoringnya. Sistem scoring ini dimaksudkan sebagai gambaran dua kegiatan itu apakah berdekatan atau berjauhan. Nah, saya akan merujuk kepada James Apple di dalam bukunya dan beberapa textbook lain. Nah, bagaimana cara kita memberi skor ini? Nah, untuk bisa memberi skor yang sebagaimana scoring system tadi, maka di langkah awal kita harus punya alasan dulu. Apa yang menjadi alasan bagi kita untuk dua fasilitas ini harus saling berdekatan? Atau sebaliknya, apa yang menjadi alasan-alasan kita sehingga fasilitas ini harus saling berjauhan? Nah, itulah yang perlu kita rumuskan. Apa yang menjadi alasan rasional kita dalam ini adalah contoh, ya sekali lagi ini adalah contoh yang dapat kita gunakan untuk menganalisis aspek-aspek produksi. Misalnya, dua fasilitas harus saling berdekatan. Sebagai contoh tadi gudang bahan baku dengan proses pemotongan lah misalnya. Kenapa dia harus atau mutlak berdekatan? Karena alasan urutan dari aliran materialnya. Inilah yang menjadi alasan dia harus berdekatan. Mungkin juga ada alasan penggunaan. Nah, ada juga alasan-alasan dari sisi pekerja. Kenapa dua fasilitas itu didekatkan? Karena orangnya sama yang melakukan pekerjaan itu. Contoh, antara gudang bahan baku dengan pemotongan. Operator gudang dan operator mesin pemotongan itu orang yang sama. Nah, karena atas pertimbangan orangnya sama, maka dua fasilitas itu saya dekatkan. Ada juga alasan-alasan lain. Intinya ini adalah semua alasan yang dapat kita gunakan sebagai dasar. Alasan lain berkaitan dengan penggunaan informasi. Informasi yang dibutuhkan, yang mengharuskan dua fasilitas itu kita dekatkan. Ya, supaya tidak menyulitkan aliran data atau aliran informasi. Bisa jadi kegiatan itu by dokumen ya, masih paper based menggunakan catatan yang sama, sehingga dokumen harus dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau ini berjauhan kan akan mengganggu kelancaran kegiatan, sehingga harus saya dekatkan supaya tidak terlalu lama. Setelah kita bicara tadi kenapa harus didekatkan, sekarang kita cari alasan apa yang membuat kita itu harus menjauhkan aktivitas itu. Ini yang kita sebut environmental aspek. Saya akan jauhkan ketika bising, kotor, bau yang tidak sedap, beracun. Maka kegiatan ini harus dijauhkan. Kita ambil contoh ya, misalkan sebuah perusahaan itu ada menggunakan zat kimia, di mana zat kimia itu sangat berbahaya, sangat beracun. Maka saya akan bangun sebuah gudang yang jauh dari aktivitas pekerja. Contoh, nah ini menjadi penting untuk bisa kita memahami bagaimana prosedur menganalisis hubungan kegiatan. Saya berikan sebuah kumpulan fasilitas atau aktivitas. Ada aktivitas penyimpanan material, ada aktivitas penyimpanan produk jadi. Kita sebut namanya ada material warehouse, ada product warehouse, kemudian ada departemen pemrosesan. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah merumuskan dulu alasan-alasan rasional apakah
Dua fasilitas tersebut harus berdekatankah atau harus berjauhankah atau tidak ada masalah, boleh dekat, boleh dijauhkan. Nah, misal saya merumuskan ada 5 alasan. 5 alasan yang akan saya gunakan untuk menganalisis hubungan antar fasilitas. Alasan pertama, urutan dari aliran bahannya. Ini adalah bentuk dari Activity Relationship Chart, ERC, ARC. Ini standar, terdiri dari kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah nomor penomoran dari fasilitas. Nomor 1 itu adalah nomor untuk fasilitas gudang bahan baku. Nomor 2 adalah nomor untuk fasilitas yang bernama worksheet. Ini tidak ada proses analisis. Worksheet ini hanya berisi rekapitulasi dari ARC. Sebagai contoh, cara membaca tabel worksheet ini adalah untuk gudang bahan baku, material warehouse. Material warehouse ini punya skor A dengan siapa? Nah, kita lihat di ARC. Oh, tidak ada. Dia punya skor E dengan siapa? Oh, dengan fasilitas nomor 3. Siapa fasilitas? Berikutnya kita bicara membuat blok template. Blok template ini seperti kita bermain puzzle. Kita siapkan dulu template-templatenya. Kita punya 8 aktivitas, maka saudara harus siapkan seperti ini sebanyak 8. Nah, saya akan jelaskan bagaimana formatnya. Angka 1 ini adalah nomor fasilitas. Gudang bahan baku adalah nama fasilitas. Kemudian di pojok kiri ini huruf A ditulis. Pojok kiri atas. Pojok kanan atas ini adalah huruf X. Tengah-tengahnya adalah O. Di pojok kiri bawah itu E. Pojok kanan bawah itu adalah I. Dan tengah-tengahnya adalah U. Ini adalah standar. Di buku Apple, standarnya seperti ini. Kemudian apa yang diisi di bagian huruf A ini adalah nomor-nomor fasilitas yang memang berhubungan punya skor A dengan fasilitas 1. Karena di sini kosong, ini kita dapatkan dari worksheet. Dari worksheet memang gudang bahan baku itu tidak ada hubungan yang A gitu ya. Jadi saudara ambil data semua dari worksheet, saudara pindahkan ke blok template ini. Itu intinya. Karena ada 8, maka kita buatkanlah 8 blok template ini. Sedemikian rupa sehingga nanti blok-blok template ini kita potong-potong untuk kita susun seperti puzzle. Cara kerja berikutnya diberi nama Activity Relationship Diagram. ARD, Activity Relationship Diagram. Cara kerjanya adalah blok template tadi yang sudah kita siapkan, ini kita potong-potong menjadi kotak-kotak seperti blok sebagaimana saudara lihat. Lalu langkah pertama, saudara pilih nama fasilitas yang ada isi skor A-nya. Nah, di sini Departemen Pemotongan itu kan ada isian di bagian nilai A-nya ini. Departemen Pemotongan itu punya tingkat hubungan mutlak berdekatan A dengan fasilitas nomor 4. Saudara ambil, letakkan di tengah-tengah. Selanjutnya, saudara ambillah fasilitas nomor 4. Dan saya letakkan di sebelah kanan.
saya dari Departemen Pemotongan. Saya letakkan di sebelah kanan Departemen Pemotongan. Kenapa saya letakkan di sebelah kanan? Karena saling berdekatan, skor A. Boleh nggak di sebelah kiri? Boleh. Boleh nggak di atas? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting, kedua fasilitas ini mutlak berdekatan. Setelah kita ambil seluruh kegiatan-kegiatan yang punya skor A, sudah habis, maka saudara bergeser ke skor E. Di sini saudara bisa lihat, fasilitas nomor 3 itu punya hubungan E dengan nomor 1. Fasilitas nomor 4 itu juga punya hubungan E dengan 1 dan 2. Maka kita harus perhatikan kedua fasilitas tersebut. Saya ambillah fasilitas nomor 1, gudang bahan baku. Gudang bahan baku itu punya tingkat hubungan dekat dengan 3. Maka saya letakkanlah dia di atas 3. Dengan cara yang sama, kita ambil seluruh blok template dan kita susun-susun seperti puzzle. Yang penting kita konsisten mempertahankan mana yang boleh atau yang mutlak berdekatan dan yang mana mutlak kita jauhkan. Misalkan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Semua kita susun sesuai dengan skornya. Nah, setelah selesai kita susun, maka langkah berikutnya adalah saudara lihat bagaimana pola umum aliran bahannya. Pola umum aliran bahannya. Di sini pola umum aliran bahan dari hasil layout kita adalah bentuk U. Nah, karena kita telah berhasil menemukan sebuah layout yang menghasilkan pola umum aliran bahan yang cukup baik, blok layout sudah kita dapatkan. Dari layout prosedur ada 2 jalur. Pada sisi activity relationship diagram kita sudah selesaikan. Kita lanjutkan pada sisi kanannya yang berkaitan dengan kebutuhan luas lantainya, di mana kita rekap di dalam sebuah lembar kerja yang diberi nama Total Space Requirement. Di sini area template ini adalah gambaran bentuk dari blok layout yang sudah disesuaikan dengan banyak modul yang dibutuhkan. Misalnya gudang bahan baku. Ini adalah gambar bentuk gudang bahan baku di mana berdasarkan modulnya kita perlu 5 modul. Satu persatu ini kita dapatkan. Untuk gudang produk jadi butuhnya 4 modul, seperti inilah bentuk dari gudang produk jadi. Ini adalah departemen pemotongan yang butuh 10 modul, kemudian 3 modul untuk perakitan, selanjutnya 9 modul untuk kantor, selanjutnya 1 modul untuk kantin, berikutnya 1 modul pengolahan limbah, gunakanlah area template tadi untuk mendapatkan activity allocating diagram atau AAD, activity allocating diagram. AAD ini dihasilkan dari kombinasi ARD, activity relationship diagram, dengan area template. Ini adalah proses kita mendapatkan AAD.
Saudara harus lihat kembali ARD saudara dan ubah blok-blok di ARD itu dengan gambar area template tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ARD tadi sudah kita ubah menggunakan area template sehingga layoutnya berubah sebagaimana gambar yang saudara lihat ini. Dan kita bisa dapatkan area allocating diagram itu seperti ini, di mana pola umum aliran bahan yang kita dapatkan pada ARD itu bentuk U, itu juga harus sama ketika sudah menjadi sebuah AAD, Area Allocating Diagram. Dari sini kita sudah mendapatkan sebuah layout atau blok layout atau layout kasar. Demikian pokok bahasan kita pada hari ini yang membahas bagaimana cara kita mendesain blok layout dengan prosedur yang umum, yang kualitatif, yang belum mempertimbangkan data kuantitatif. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.